Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillahi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sajogjanya pada pertemuan kali ini kita memanjatkan rasa puja puji syukur kepada Allah atas pemberiannya, atas nikmatnya yang berupa kehidupan kita. Pada detik siang hari ini kita ditakdir bisa berwajah, bisa bertawajjah, bisa bertatap muka, bisa bertemu kembali dalam rangka mengingat ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama, yakni agama Islam yang dibawa langsung oleh junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari inilah kita pantas memanjatkan rasa puja puji syukur bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beserta salam yuk kita curahkan kepada haribaan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mengawali tausiah ke agama terkait dengan masalah ilmu itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu thariqah, yang ketiga ilmu hakikoh, yang keempat ilmu ma'rifat. Apa ilmu syariat? Ilmu syariat adalah suatu pengetahuan yang mengajari kita agar kita tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram. Dianggap bahasa sekarang, syariat adalah teori. Kalau sudah diamalkan, itu berubah nama menjadi thariqah. Aturan yang telah diatur oleh Allah ditorikoti, dijalankan. Yang diperintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Hanya saja perbedaannya, kalau dalam ilmu thariqah itu ditambah dengan penghati-hatian dari penyakit-penyakit sifat hati yang tercela yang membatalkan ibadah kita kepada ini dibersihkan. Itulah pekerjaan ahlu thariqah. Apa sifat-sifat yang tercela dalam hati? Yang pertama adalah hasad, iri hati, dengki. Yang kedua riya, kepingin dipuja dan dipuji. Ketiga sum'ah, kepingin masyhur. Yang keempat al-ujbu, ujub, sombong dan congkak yang dibenci oleh Allah. Yang kelima hubul jahi, gila sanjung. Yang keenam hubud dunya, cinta dunia. Yang ketujuh al-ghadab, pemarah. Maka dalam thariqah cara membersihkan sifat-sifat hati yang tercela, tidak ada lagi yang bisa membersihkan hati terkecuali zikrullah. Makanya dalam ehwan-ehwan thariqah pasti ada amalan favorit, yakni dzikir. Yang ketiga ilmu hakikah, yang sebenar-benar ilmu. Apa definisi ilmu hakikah? Liwusulihi,
lil maksudi musyahadatul nurun tajalli. Yang bahasa Indonesia, ilmu hakikat adalah ilmu pengetahuan, cara kita nyampai kepada tujuan yang akan disembah, yakni Allah. Tanda bukti nyampai dan tidaknya akan ketemu dengan musyahadatun nurun tajalli, menyaksikan keterang benderangan wujud Allah dengan seterang mungkin. Tajalli caranya lebar tahalli baru tajalli. Apabila kita menguasai 3 ilmu syariat, thariqah dan hakikoh, baru orang itu disebut orang makrifat, orang yang mengerti Allah, tahu cara menyembah kepada Allah. Maka daripada itu akan saya terangkan kata sesepuh kita, kata ulama kita yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Beliau adalah tergolong wali Allah yang diberi nama Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang punya karangan kitab Syarhul Hikam. Penjelasan tentang beliau berkata, idza fatahalaka wijhatum minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla amal. Apabila kamu sudah diberi keterbukaan hati oleh Allah, wijhatum minat ta'aruf, diberi keterbukaan hati ke arah-arah jalan yang menuju kearifan, yang menuju mengenal Tuhan. Fala tubali ma'al, maka jangan gundah kamu hatinya asal bersama dengan kearifan kepada Allah. In qalla amal, walaupun amalmu hanya sedikit. Kenapa orang yang beramal banyak tapi tidak tahu Allah? Siapa yang akan menerima? Mau diaturkan kepada siapa? Sia-sia kita beramal banyak kalau tidak tahu yang akan menerima. Biarkan kita amal sedikit. Artinya sholat hanya dikerjakan fardu-fardunya saja, sunnahnya penting ya, tapi tahu kepada yang akan menerima sholat. Walaupun sholat kita yang dikerjakan hanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sunnah qobliyah tidak dikerjakan, sunnah ba'diyah tidak dikerjakan, tapi tahu kepada Allah yang akan menerima sholat. Walaupun kerja kita sedikit, hasilnya besar. Bukti dalam kitab Bidayatul Asqiyah, permulaan kita belajar mencuci diri, maknanya kita belajar. Di sana ada kata-kata al-arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahlil far'i wal us. Orang-orang muslim yang sudah mengenal Tuhan itu nilainya lebih unggul, lebih baik bandingkan ahlil far'i wal us. Apa ahli far'i? Ahli far'i ahli ilmu cabang. Apa ilmu cabang? Ahli ilmu cara menyembah alias ahli ilmu. Lebih unggul jauh. Wal usul, walaupun mengajari ilmu tauhid, tapi hanya keterangan tak sampai kepada lebih unggul orang yang mengenal Allah dengan sekenal-kenalnya. Sholatnya lebih unggul. Di
dalam kitab Bidayatul Asqiya dikatakan Farokatun min arifin khairun min alfi alimin. Satu rakaat sholat yang dikerjakan orang yang mengenal Allah itu lebih baik bandingkan 1000 rakaatnya orang yang alim baca. Hanya pandai bersolat, pandai menyembah, tapi tidak tahu yang itu. Maka lebih utama orang yang menyembah tahu kepada yang itu. Farokatun, satu rakaat. Farokatun min arifin, satu rakaatnya sholatnya dari orang yang mengenal Allah. Khairun, lebih baik min alfi alimin, bandingkan 1000 rakaatnya orang yang hanya alim, hanya pandai membaca. Ini kan. Maka orang-orang yang sudah diberi keterbukaan hati oleh Allah menuju kepada arah-arah kemakrifatan, kita jangan bunda dalam hati. Asal kita apa yang dikerjakan diiringi dengan kemakrifatan. Inkonda amaluka, walaupun kamu amal ibadahnya itu sedikit. Fa'innahu, karena sesungguhnya mafataha balaka, apa yang dijadikan pembuka hatimu tentang kemakrifatan kepadamu, Allah yang memberi keterbukaan tersebut, illa, kecuali yang tersebut, wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaih. Hakikatnya dia Allah berkehendak untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi orang yang kasih makrifat itu tidak makrifat dengan sendiri. Orang yang makrifat itu dikehendaki Allah karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada yang dikehendakinya, maka hamba-hamba yang dikehendakinya menjadi kenal kepada Allah. Seandainya Allah tidak berkehendak, tidak mungkin kita. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, araftu rabbi bi nuri. Saya sekarang sudah mengenal Allah. Sebab saya mengenal Allah dengan nur cahaya Allah turun ke hati. Seandainya tidak Allah memperkenalkan dirinya, Sayyidina Abu Bakar tidak akan mengenal. Sayyidina Umar berkata, Ra'aitu Rabbi bi nuri. Aku sekarang sudah melihat Allah dengan mata hati kita, dengan sebab nurullah turun masuk ke hati. Maka saya melihat Allah dengan mata, dengan sebab Allah memperkenalkan dirinya lewat nurnya dimasukkan ke hati. Maka itu kata Sayyidina Ali, la a'bud rabban la a'bud. Kalau sekarang saya tidak akan menyembah terkecuali kepada Tuhan yang dilihat oleh Tuhan Allah. Di mana ya beda? Cerok kiai sealarang sehina dekau oleh cimari salah besar. Salah besar berarti tidak memindahkan kendali. Terus kepot. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak mengerti? Antarifah, sesungguhnya kemakrifatan itu huwa muriduhu alaika. Dia Allah sendiri berkehendak Allah memperkenalkan dirinya kepada. Wal a'malu akbar, adapun amal-amal ibadah kamu sebanyak-banyaknya amalmu, muhdiyuha, adalah hanya sebagai citra mata, tanda terima kasih. Tanda terima kasih ilaihi kepada Allah. Wa aina, dan di mana perbandingannya
matuh biyahu, apa yang dihadiahkan olehmu kepada Allah yang berupa amal ibadah. Mimma huwa muridu alaika, kalau dibandingkan dengan kehendak Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Allah. Boleh jadi dikatakan ibadah kita kepada Allah kalau dibandingkan dengan anugerah Allah yang berupa kemakrifatan, bisa dikatakan perbandingannya sama dengan setetes air dibanding dengan lautan yang penuh air. Maka daripada yang saya terangkan, simaklah sedalam mungkin bahwa kita merasa mengenal Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa tidak berpisah dengan Allah, selalu menyertai Allah. Itu anugerah yang luar biasa, tidak dapat dibandingkan dengan dunia beserta isi papuna apa banyak jok rokok ya larang ngaji ilmu cara mengenal Allah. Tahu tidak Buya Rosi, ulama yang sudah menjadi favoritnya orang Indonesia, beliau berkata dalam ceramah, bukan ulama kalau tidak mengenal. Yang dimaksud ulama itu yang mengenal Allah, bukan yang tidak mengenal Allah. Ciri-cirinya orang mengenal Allah, maka akan berisi Ahmad atau Muhammad di dalam hati, punya rasa belas kasih, rahmah. Belas kan? Ini serang kawannya, bagi saja dunia. Benerin mak repot orang saja dunia, sering repot orang. Beliau guru kita di situ Bondo, sesepuh kita di situ Bondo, yang sudah terkenal juga di Madura, Lora. Beliau berkata kepada seluruh jamaah, jangan dijadikan teman akrab, jadikan saja teman biasa. Apabila ada suatu ulama berbicara tentang Allah, berbicara tentang cara mengenal makrifat kepada Allah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, berbicara aulia-aulia Allah, ada orang yang tidak senang, berbicara lain, berbicara sekehendak dirinya sendiri, jangan dijadikan teman, jadikan teman biasa. Kenapa beliau berkata demikian? Karena di zaman akhir sekarang, hati-hati kita penyakitnya sudah 80%, sembuhnya hanya 20%. Dekimun ala yang layani orang yang tak lebur ke Allah, tak lebur ke Nabi Muhammad, tak lebur ke wali-wali Allah, bisa ungkap penyakitnya kasakan 10%. Karena 10% berasa butuh ke apa? Butuh. Itu tahu apa kalian? Bila 100% penyakitnya hati Nabi. Letak dia siapa dunia dengan Allah, tak ada siapa dunia dengan ini kan clear kan saya tahu berat lagi. Ya mah, ya mah tidak ada saya. Udah berdetak, aku lo nggak tahu. Mungkin sangat itulah sebisa disampaikan sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah bilang wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu. Semua ini tidak punya hak untuk berkehendak terkecuali kehendakmu sekalian, itu kehendakku. Kehendak itulah kehendak Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan membawa manfaat fid dini wa dunya, manfaat di dalam agama, manfaat di masa hidup kita di dunia, apalagi bermanfaat esok di akhirat menghadap hadirat Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.